Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiawati dengan NIM 21211010 semester 5 program studi pendidikan matematika di Universitas Pendidikan Mandalika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang multimedia pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari multimedia itu sendiri. Pengertian dari multimedia itu sendiri adalah media yang menggunakan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, audio, video, gambar, dan animasi secara terintegrasi dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis multimedia, ada dua macam, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Contohnya TV dan film. Yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki selanjutnya. Contohnya e-learning, aplikasi game, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya. Kemudian di sini juga terdapat fungsi multimedia, yaitu membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi kepada siswanya agar lebih menarik, lebih mudah dimengerti, dan agar siswa tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Dan ada juga beberapa fungsi dari multimedia, yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan kritis siswa, menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, dan yang ketiga memfasilitasi pembelajaran mandiri. Di sini juga terdapat karakteristik multimedia pembelajaran. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, contohnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif yang memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Dan yang ketiga, bersifat mandiri yang dalam penggunaan memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Dan di sini juga terdapat 3 jenis metode pembelajaran yang biasa kita lakukan setiap hari. Yang pertama, kita menggunakan metode ceramah. Metode ceramah ini pendekatan pengajaran guru secara verbal menyampaikan materi kepada siswa. Dan yang kedua, kita menggunakan metode diskusi, yang dimana metode diskusi yang melibatkan siswa untuk mendiskusikan topik tertentu secara berkelompok, agar siswa dapat bertukar pendapat dengan teman kelompoknya dan melatih keaktifan siswa dalam memberikan pemahaman. Dan yang ketiga, kita menggunakan metode tanya-jawab. Tanya-jawab di sini cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari siswa kepada guru, dari guru kepada siswa, dan dari siswa kepada siswa atas pemahaman yang telah dibaca. Selanjutnya, kelebihan multimedia pembelajaran. Yang pertama, praktis dapat digunakan untuk semua ukuran kelas. Yang kedua, memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, tidak diperlukan operator khusus. Yang keempat, memberikan kemungkinan kepada penerima untuk mencatat pesan-pesan yang penting. Dan yang terakhir, dapat menyusun kembali berdasarkan urutan materi dan dapat dipergunakan berulang-ulang. Dan untuk kekurangan multimedia pembelajaran itu, di sini saya mengambil 3. Yang pertama, mahal. Kenapa saya dibilang mahal? Karena di sini kita menggunakan data yang dimana data tersebut termasuk kuota dan kita membeli kuota, jadinya bisa dikatakan mahal. Dan yang kedua, tidak selalu mudah untuk dikonfigurasi. Dan yang ketiga, membutuhkan perangkat keras khusus. Nah, selanjutnya ciri-ciri multimedia itu sendiri. Yang pertama, mampu menukar media dari analog ke digital dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, interaktif seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, dapat dikontrol dengan mudah. Dan yang keempat, penggunaan komponen-komponen multimedia.
Dan yang terakhir, aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan suatu multimedia pembelajaran. Yang pertama, Microsoft PowerPoint. Di sini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah presentasi agar mempersingkat materi. Yang kedua, kita menggunakan aplikasi Canva untuk membuat sebuah poster. Yang ketiga, aplikasi Animis, yang dimana di sini penggunaannya untuk membuat animasi baik berupa hewan maupun tumbuhan dan lain sebagainya. Dan yang keempat, aplikasi Classroom, yang dimana kita menggunakan untuk kuliah online atau sekolah online. Dan yang kelima, Comikpo, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat suatu komik atau cerita. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam mengembangkan multimedia pembelajaran. Dan di sini juga terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu pengembangan multimedia pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran, keefektifan media, kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kedua, kualitas media, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan menggunakannya serta alokasi waktu yang tersedia. Yang ketiga, memperhatikan sasaran dan memahami karakteristik siswa yang dituju. Yang keempat, memperhatikan manfaat dari media pengajaran. Yang kelima, memperhatikan dampak penggunaan media pengajaran. Dan yang terakhir, adanya ketertarikan media yang akan digunakan dengan proses belajar mengajar.